Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Baik teman-teman semuanya, yang saat ini sedang ketakutan, kesulitan, terpuruk hidupnya disebabkan karena hutang, yuk tonton video ini hingga akhir ya. Saya ingin kupas kembali bagaimana caranya agar kita bisa selesai, bisa cepat keluar dari jeratan hutang. Walaupun teman-teman yang mungkin sudah nonton video saya sebelum-sebelumnya ya, di sana juga sudah saya bahas tentang bagaimana caranya gitu ya. Amalan-amalan apa aja yang kita lakukan, kemudian kiat-kiatnya bagaimana. Tapi di video kali ini saya ulang kembali ya. Karena sampai saat ini tuh masih banyak teman-teman itu yang bertanya bagaimana caranya supaya kita bisa cepat keluar jeratan hutang. Padahal sudah saya jelaskan berkali-kali ya bahwa pertama kali kalau kita sedang terpuruk disebabkan karena hutang, pahamin nih. Pertama jangan takut dulu. Yang perlu kita kuatkan itu adalah mental kita. Pak, gimana nggak takut besok harus bayar utang, nggak ada uang? Iya, saya ngerti. Justru itu saya katakan jangan takut karena saya sudah ngalami. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman, pertama jangan takut dulu. Kalau kita sudah takut, mental kita down, kemudian kita cemas, kita khawatir, gimana kita temukan solusi? Maka pertama pahami dulu, jangan takut dulu. Kenapa saya bilang jangan takut? Ingat teman-teman, kita punya Allah. Kita punya Tuhan, kita punya Allah yang bisa membantu kita. Itu kadang-kadang eh, yang benar-benar nggak mau kita yakini gitu ya. Kita tuh punya Tuhan, punya Allah yang dia bisa segalanya, tapi kita tidak mau benar-benar meyakini bahwa Allah itu bisa loh menyelesaikan semua utang kita. Ya memang benar, punya hutang itu kita ketakutan, cemas, tidur nggak bisa, makan nggak enak, tiap hari ditelepon, tiap hari itu penagih datang ke rumah dan segala macamnya. Tapi kalau teman-teman di awalnya sudah takut duluan, gimana ketemu solusi? Maka cara pertamanya coba tenangkan dulu pikiran. Tenangkan pikiran, kemudian ketika pikiran-pikiran negatif itu muncul, kecemasan, takut, coba deh balikkan ke Allah, cepat-cepat balikkan ke Allah gitu. Dulu tuh ya saya, besok misalnya harus bayar utang tapi uang nggak ada. Kan kita tuh kan panik ya, panik, bingung, cemas gitu ya, dari mana jalannya, terus otak kita berpikir tuh mencari solusi dari mana uangnya, dari ya segala macam hal ya. Tapi saat itu yang saya lakukan itu ya, saya menyerah dan saya coba berpikir gitu kemana ya cari solusi. Sudah telepon kawan, telepon ini tapi nggak ada. Akhirnya pun saya nyerah. Terus kalau saya kepikiran itu mau berbuat misalnya mau pinjam cari pinjaman lain itu, saya terus cepat-cepat balikkan ke Allah. Apalagi kok saat itu saya ketakutan, panik, bingung itu, sudahlah ya Allah, ada Engkau, mudah-mudahan ada pertolongan. Saya cukup begitu aja dulu awalnya. Saya nggak langsung, aduh gimana ini murung. Enggak, saya hadapin. Dan teman-teman saya katakan ya, kalau teman-teman itu besok harus bayar utang, nggak ada uang, sudah berusaha, jangan takut, hadapin saja. Ya, itulah resiko, lagi-lagi saya bilang resiko. Anda dimarahin, Anda diomelin gitu kan, terus Anda dimaki, Anda dihina. Ya sudah diam aja. Itu karena memang itu salah kita. Ya merendahlah, iya maaf Pak, saya belum punya uang, nanti saya bayar. Dulu itu saya begitu, saya dimaki, nggak mau tahu saya, yang penting harus bayar, harus harus besok cari itu dari majalah, saya nggak mau tahu, yang penting bayar. Terus kita nggak bisa kita bisa buat apa? Nggak ada uang untuk bayar. Ya sudah cukup katakan, ya sudah diam, diam terus mereka ngomel-ngomel kayak entah apa gitu. Ya terserah, ya udah, yang penting terserah mau diapain gitu. Insya Allah baik-baik semua loh teman-teman semuanya. Tapi yang terpenting saat itu hati saya itu ya ke Allah gitu. Ya Allah kuatin, ya Allah kuatin, ya Allah kuatin. Makanya kan selalu saya bilang ke teman-teman semuanya, pacu diri, insya Allah bisa, insya Allah bisa, insya Allah bisa. Dan lagi-lagi saya bilang ya bahwa semua orang itu punya masalah, punya ujian. Jangan lihat masalahnya, hutang 1 miliar, hutang 20 miliar dengan 100 juta itu yang namanya juga hutang. Semua efeknya itu sama, pusing, kemudian bingung, takut, semua itu sama. Pokoknya segala orang yang ya utangnya berapapun tuh pasti dia mengalami cemas, takut gitu, berapapun jumlah utangnya. Tapi ketika kita panik, ketika kita bingung, kita nggak bakal nemukan solusi, apalagi kita lari ya. Maka jalan satu-satunya hadapi saja, hadapi dengan baik-baik. Ya kita mengalah, maksudnya itu merendah, jangan melawan. Ya Pak, saya belum punya uang. Iya Bu, besok saya. Kalau mereka ngomel-ngomel, ya itu resiko, terima dulu.
terima itu karena itu resiko kita. Kan lagi-lagi saya katakan ya, kadang-kadang Allah itu ingin mempercepat hutang kita itu lunas, tapi kita nggak memahami itu. Coba deh sekarang gini teman-teman sekalian. Coba sekali-sekali itu teman-teman selesai sholat itu, coba deh merenung apa yang teman-teman rasakan saat ini. Dulu itu ya, saya waktu sulit ya, saya tuh sering sekali malam gitu di depan rumah gitu ya, dengan berpikir, dengan merenung dengan kondisi saya tuh sulit, banyak utang dikejar-kejar gitu ya, diancam, di teror dan segala macamnya ya. Saya tuh berpikirnya tuh bukan memikirkan hutang saya, tidak. Saya memikirkan apa sih sebenarnya maksud Allah tuh kok ngasih kita kayak gini gitu. Padahal saat itu hmm, sudah apa ya, sudah berusaha tobat, sudah ngelakuin sholawat, sudah ngelakuin istighfar, sudah tahajud, tapi kok rasa-rasanya jalan keluar belum datang ya. Itu yang saya renungkan itu bukan lagi gimana caranya cari emas. Saya nggak gitu. Yang saya pikirkan tuh apa sih sebenarnya maksud Allah nih. Saya di depan rumah itu merenung, berpikir sambil saya lihat tuh langit. Langit tuh luasnya begitu ya. Tiba-tiba dalam pikiran saya tuh udah, iya ya, langit segini besar saja Allah bisa ciptakan. Bintang situ banyak, bulan itu terang. Allah itu bisa ganti siang menjadi malam, malam menjadi siang. Terus saya berpikir gini, iya ya, masalah yang saya hadapin itu masa Allah nggak bisa selesain sih. Masa Allah itu eh, biarin saya sih, nggak mungkin gitu kan. Saya berpikirnya gitu. Sehingga akhirnya pun yang timbul dalam hati saya itu kekuatan, keyakinan kepada Allah bahwa apapun masalahnya, kalau kita datang ke Allah, insya Allah itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pertama jangan takut dulu. Kemudian yang kedua, teman-teman semuanya, itu tadi ya. Yang kedua, terima segala kondisi Anda saat ini. Terima dulu. Lagi-lagi saya bilang, Anda saat ini sulit, Anda kebingungan, Anda ketakutan. Allah itu tahu. Allah itu pingin dengar hati Anda, pingin dengar keluhan, rintihan doa Anda. Bukan Allah nggak memberikan solusi. Allah itu masih menguji apakah kita uh, bisa melewati ujian itu atau tidak. Teman-teman ingat ya bahwa di balik dari kesusahan itu pasti ada kebahagiaan. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Saat ini kalau Anda dikasih Allah tuh kesulitan, ketakutan, percaya deh di balik itu semua pasti ada kebahagiaan. Tapi lalui dulu ujian itu, terima semuanya. Karena Allah ingin mempercepat semua hutang-hutang kita itu segera selesai. Tapi kita nggak memahami itu. Makanya kembali lagi saya katakan ya, coba deh sekali-sekali itu Anda selesai sholat merenung, berpikir, apa sih sebenarnya maksud Allah itu memberikan ujian seperti itu. Nggak ada yang lain teman-teman semuanya kecuali Allah itu menginginkan kita supaya kembali kepadanya. Supaya kita sadar ini loh bahwa kita ini lemah, kita ini hamba, kita ini nggak bisa berbuat apa-apa. Dan Allah pingin kita supaya tobat kepadanya atas dosa yang kita lakukan. Makanya saya katakan jadikan semua kesulitan, keterpurukan hidup Anda itu sebagai jalan ampunan terhadap dosa yang kita lakukan. Kalau Anda makin melawan, Anda lagi-lagi katakan Anda berusaha mengandalkan akal Anda, pikiran Anda, relasi Anda akan terpuruk sendiri, Anda akan kebingungan sendiri. Kan sudah saya katakan ya, dulu saya tuh ya melawan tuh gini, maksudnya melawan Allah tuh gini. Saya misalnya besok 2 hari atau 3 hari lagi harus bayar utang. Tapi saya berusaha cari apa ini ikhtiar, telepon kawan sana sini, cari usaha begini, cari kerja sampingan gini. Ternyata itu mentok, nggak ada. Itu justru ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan ya teman-teman coba yang sekarang lagi terpuruk ya, berusaha cari pinjaman sana sini, kemudian apa, teman sahabat kita semua kita teleponin, dan saat itu kita nggak nemu jalannya. Kenapa begitu? Itu sengaja ditutup Allah karena memang maunya Allah kita itu minta kepadanya. Dan kalau sudah begitu, itu artinya Allah yang tanggung jawab. Allah ingin selesaikan utang kita. Makanya dihadapin, jangan takut, Anda dimaki, Anda dihina, ya terima itu. Itulah resiko. Nanti setelah kita lulus dari itu semua, pasti ada kebahagiaan dan kita nggak pernah tahu. Di balik dari kesulitan kita ini yang kita terima saat ini, itu ada rahasia yang akan diberikan Allah kepada kita. Kebahagiaan insya Allah ya. Tapi kadang-kadang kita murung, kita fokusnya tuh memikirkan masalah kita. Ya memang benar kita mikirkan masalah gitu ya bagaimana caranya. Tapi kalau kita terlalu memaksakan otak kita, pikiran kita nggak bakalkan ketemu. Makanya saya dulu ketika berada di posisi itu, saya berusaha itu tidak mau memikirkan lagi hutang. Saya lepaskan semuanya, saya pasrahkan semuanya kepada Allah.
Kenapa? Saya nggak sanggup lagi gitu. Sudah berbagai cara dilakukan, sudah pinjam sana sini, cari kerja sampingan, tambahan nggak ketemu. Kenapa? Ya Allah ternyata sengaja ditutup. Ditutup Allah itu semua jalan-jalan keluar. Ya memang pinginnya Allah tuh kita kembali kepadanya. Makanya saat itu saya lebih banyak itu fokus mengandalkan amalan. Saya riyadhah. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu apa amalan apa yang saya kerjakan tuh, lihat ini judul videonya ya. Judul videonya Anda cari di Mahkota Hati itu. Itulah yang saya amalkan dan itulah yang saya kerjakan. Alhamdulillah sampai saat ini tuh saya kerjakan lewat cara itulah. Ikhtiar dunianya apa? Ya sudah, saya yang penting bekerja seperti biasa ya. Bahkan itu saya pernah keluar rumah itu nggak ada tujuan mau kemana gitu. Karena saking bingungnya, ya sudah saya ke Allah saja gitu. Ya alhamdulillah bantuan dari teman yang nggak kita cari, kemudian tiba-tiba ketemu, nanya kawan ada kerjaan nggak, alhamdulillah ada, kalau ada ya alhamdulillah, kalau nggak satu ya sudah terus. Saya nggak pikirin tuh saat ditagih, ya sudah dihadapin, dimarahi, dicaci, dimaki, dihina, ya sudah nggak apa-apa, nangis ya nangis, malah minta ampun ke Allah, tetap saya bilang ya Allah mudah-mudahan jadi jalan ampunan. Tapi kok teman-teman itu berondok, sembunyi ya, nggak berani menghadapi itu, gimana mau selesai? Kan saya katakan insya Allah, Allah sudah tanggung jawab gitu, jangan takut. Nah, makanya saya bilang, kalau mau ikuti cara saya. Sudah, mulai sekarang teman-teman selesai sholat merenung apa sih sebenarnya hikmah yang akan terjadi nih pada diri kita. Apa sih maksud Allah ngasih seperti ini. Kemudian kalau teman-teman ikuti cara saya, mau ikuti cara saya, sudah. Itu, tonton dulu video ini, judulnya yang tadi ya. Tonton itu yang saya amalkan. Lakukan itu, coba rutinkan. Coba latih 40 hari aja. Awal ya, di awal. 40 hari aja. Nah, setelah lewat 40 hari, itu sebagai latihan. Kalau misalnya pun dalam 40 hari tidak ada keajaiban, tidak ada pertolongan, sudah jangan putus asa, sudah lakukan. Bila perlu, bukan bila perlu, harus. Bahkan jadikan amalan itu bukan 40 hari saja, sampai selamanya, sampai kita dipanggil Allah. Coba itu lakukan, amalkan. Jangan pikirkan, jangan terlalu memakai logika ya. Itu saya punya teman tuh, dia usaha ayam geprek gitu ya. Saya tanya itu, iseng, Bang, apa sih rahasianya Bang, kok ayam gepreknya ini usahanya maju banget tuh Bang? Apa sih rahasianya? Dia bilang ke saya, gampang rahasianya. Apa tuh Bang? Jangan pakai logika. Saya sebenarnya paham itu, tapi saya tanya, maksudnya gimana Bang? Kalau mau usaha, kalau mau berikhtiar, mau melakukan apapun, jangan terlalu pakai logika, jangan pakai akal. Kita nggak mampu, sudah. Yang penting kita berbuat, serahkan sepenuhnya pada Allah, kencengin ibadah. Saat itu dia kasih amalan banyakin istighfar. Kan sebenarnya saya paham, tapi saya tanya abang itu. Ternyata rahasianya itu jangan pakai logika. Nah teman-teman kalau melunasin hutang nih pakai logika, itu makin mentok tuh dibuat. Udah deh, urusan ikhtiar saya katakan ya lakukan seperti biasa. Anda kerja berkegiatan sehari-hari lakukan. Tapi jalur langit itu kencengin. Bener-bener dipaksa itu bangun malam, istighfar, solawat. Udah deh, jangan pikirin keajaiban tuh nanti saja. Yang penting tunjukkan ke Allah bahwa kita benar-benar sungguh-sungguh, benar-benar kita niat itu ingin ditolong Allah. Kan lagi-lagi saya bilang, ente aja kalau misalnya minta tolong ke orang itu rela itu ngelakuin apa aja, mesti kerjaan, walaupun kerjaan itu berat, ente rela. Yang penting ente dibantu tuh sama orang. Kenapa nggak kita nggak begitu sama Allah? Ente tahajud ya setiap malam itu, kemudian banyak istighfar, kemudian solawat, sholat duha, kemudian sholat 5 waktu, baca Quran, surah Al-Waqiah, pokoknya ibadah-ibadah yang selama ini sudah kita lihat ya di YouTube ya, atau Anda bisa lihat tuh di video saya yang saya amalkan apa, itu kerjakan coba. Jangan pikirkan dulu solusinya. Latih itu, ya hutang nanti dulu, titipkan aja sama Allah, lepaskan saja, percayakan saja sama Allah. Anda hadapin semuanya, meskipun Anda dimaki, meskipun Anda dihina, meskipun Anda dikucilkan. Sudahlah, jangan salahkan siapa-siapa, jangan salahkan orang, jangan salahkan suami, jangan salahkan istri, salahkan saja diri kita. Mau apapun alasannya, katanya kita dihipnotis, katanya kita segala macem lah gitu, entah apa alasan, jangan. Cukup salahkan diri kita sendiri, semuanya itu ya karena dosa kita. Nah itulah cara Allah supaya mengampuni dosa kita ya. Salah satunya mengampuni dosa kita dengan ujian-ujian, dengan kesulitan itu, supaya kita sabar, supaya kita ikhlas, supaya kita ridho, supaya yang paling penting nih, supaya kita paham, supaya kita nggak sombong, supaya kita itu nggak sok hebat gitu. Saat dulunya mungkin kita sukses gitu, jaya, banyak uang gitu ya, punya harta tuh banyak gitu, sehingga kita lupa sama Allah. Tiba-tiba diingetin loh, diselentik gitu kira-kira sama Allah ya, ditempeleng gitu.
Lu pikir lu siapa? Nih, aku yang punya kuasa dunia, bukan ente. Ya kira-kira gitu bahasanya. Nah, sekarang kita itu lagi ditempeleng. Makanya ya sudah balik ke Allah. Sabar, taubat, jalani, nikmatin. Semuanya sudah diatur. Dan Allah pasti tanggung jawab. Kenapa? Kalau kita sudah, saya memahaminya gitu ya, sudah ikhtiar, sudah melakukan berbagai banyak hal gitu ya. Ikhtiar dunia khususnya. Kerja sana, cari sini. Tapi enggak juga, itu artinya sudah ditutup tuh pintu-pintu semuanya. Enggak ada cara lain. Makanya kalau Anda mau ngotot, mau cari sana sini, enggak ketemu itu. Enggak ketemu. Itu ibu-ibu yang hutang 3 miliar 8 bulan lunas. Ya begitu, dihina, ditipu ratusan juta. Akhirnya apa? Balik ke Allah. 8 bulan selesai 3 miliar. Jadi nggak ada cara lain teman-teman yang nelpon ke saya, yang WA ke saya, Pak, tolong saya bisa apa? Saya nggak bisa bantu. Saya cuma bantu itu secara pengalaman, secara apa ya, semangat. Selebihnya nggak ada. Kan sudah saya bilang ya teman-teman ya. Saya juga dulu sama istri itu lagi-lagi saya bilang cuma 400.000 satu bulan. Kami itu juga harus buat apa? Kue bawang, buat kerupuk-kerupuk gitu di apa? Diantar ke sekolah untuk dijual itu kami laluin sama-sama. Tapi insya Allah semuanya terlewatin. Makanya teman-teman yang WA ke saya, yang nelpon ke saya, sudah hadapin, jangan takut. Kita punya Allah, kencengin ibadah, bangun malam, baca Quran. Sudah deh, itu aja dulu ikhtiarnya. Selebihnya udah terserah Allah. Ente dimaki, ente dihendak. Ya itu, jadikan aja itu semua jalan ampunan, jalan pertaubatan Anda gitu. Insya Allah nggak apa-apa. Apalagi yang berniat mau bunuh diri, mau coba aja tuh. Coba aja ente temuin siapa yang menurut ente itu bisa membantu. Kalau sudah ditutup, Allah mau bilang apa? Nggak ada. Nah, kajian satu-satunya balik ke Allah, taubat ke Allah, minta ampun kepadanya. Sudah, selebihnya nikmatin. Jadi itu loh teman-teman semua, maksud saya itu sudahlah balik ke Allah. Titipkan semuanya, lepaskan, sudah. Yang penting tugas kita perbaiki diri, perbaiki ibadah. Ibadah itu benar-benar dikencangkan gitu ya, diistiqomahin. Masalah hasil terserah Allah, insya Allah pasti ditolong, pasti diberi jalan keluar. Nah, maka oleh karena itu teman-teman semuanya, kesimpulannya adalah seberapapun banyak masalah kita, hutang kita, satu, jangan takut karena kita punya Allah. Yang kedua, terima segala resiko apapun. Yang ketiga, sabar dulu. Yang keempat, kita ridho atas ketetapannya. Terus bagaimana cara menyelesaikannya? Caranya, ya sudah, kencengin aja ikhtiar langit itu. Ibadah itu dikencengin. Insya Allah nanti akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda saat ini misalnya besok nggak bisa bar, ya sudah dijalani, Anda dipakai, dihina, udah nikmatin itu semua, dan itu maunya Allah. Kan banyak tuh teman-teman yang komen juga ya kan, gimana utang mau lunas kalau nggak dicicil, terus nyicilnya pakai apa kalau nggak ada uang? Ya sudah, jujur saja Anda belum punya uang, nanti insya Allah kalau ada uang bayar. Terus kalau nggak ada, mau maksa, mau gimana? Ya coba aja tuh, larikan diri, coba aja tuh ngambil ikhtiar-ikhtiar yang lain, cari ikhtiar yang lain, nggak bakal ketemu. Karena bukan, dunia ini bukan milik kita, milik Allah. Yang mengatur itu Allah, kita nggak bisa ngatur Allah, kita nggak bisa maksa Allah. Tugas kita itu hanya meminta, sujud padanya, sabar, mengikuti alurnya. Saya bilang ikutin saja alurnya, ikutin saja apa maunya Allah. Insya Allah skenario Allah itu nggak bakal buruk, pasti indah pada hasilnya. Tapi lewati dulu semua ujian-ujian itu. Oke, baik teman-teman semuanya, itu aja ya. Tetap semangat, jangan jangan putus asa, jangan ragu, dan ingat, bukan Anda saja yang punya masalah. Banyak yang punya masalah. Yang WA ke saya tuh kok dihitung-hitung lebih 200-an orang itu. Semuanya masalah utang. Tapi ya itu, tetap semangat, kita punya Allah. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, Allah lebih besar dari masalah kita. Oke, mohon maaf teman-teman semuanya ya. Itu aja, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.